Halo guys, kembali lagi kita di Yotikes Yuana Humanity Podcast. Kali ini kita kedatangan teman kita yang sangat cantik yaitu Trisna. Sedikit info untuk Trisna ini, dia adalah eh, relawan dari Jembrana yang migrasi ke Denpasar guys ya. Untuk Trisna, silakan memperkenalkan dirinya. Halo, kenalin aku Trisna dari awalnya itu benar saya dari PMI Jembrana dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Denpasar dan sekarang join KSR di Poltekkes Kemenkes Denpasar sehingga saya sekarang menjadi anggota atau bagian dari PMI Kota Denpasar. Ceritakan diri itu ya Trisna. Kan udah jadi relawan di Jembrana nih kan tadi kan. Kenapa sih bisa pindah unit gitu? Apakah ada syaratnya atau gimana pindah unit? Apakah mengikuti pelatihan lagi? Jadi sebenarnya dulu itu waktu lulus SMA ada bukaan untuk join KSR di markas PMI Jembrana. Jadi itu kan karena saya juga dulu sudah menjadi satuan inti itu tingkatnya PMR. Jadi pas itu tuh kita masih di Satin dan ditawarin untuk ikut diklat KSR lagi gitu kan. Jadinya kita sesama Satin itu ngomongin kayak koordinasi dulu, ikut nggak sama teman-teman yang lain, ikut apa enggak, kalau enggak gimana, kalau ikut ayo lanjut gitu kan. Akhirnya beberapa orang aja yang bisa join untuk ke ikut di diklat KSR PMI Markas itu. Jadi sebelumnya di sana kan kita udah diklat, terus kalau kita udah pindah unit itu kita nggak diklat lagi, itu aja, cuma dipindah unit kan dari KSR Markas ke KSR yang Poltekkes akan itu. ya Oh gitu. yang Nah, akan kita datangi. rasanya nih masuk ke KSR Poltekkes dan juga KSR Jembrana nih, apa sih yang menurut Trisna tuh wow, ternyata di Denpasar gini ya anunya feel-nya dan sangat beda di anu ya dari Jembrana gitu. Apa yang dirasakan perbedaannya gitu? Kan eh, saya sebagai KSR Jembrana dulu karena sudah dari Satin ya ikut di PMI itu jadinya keluarga yang kita kan di sini nganggapnya teman kita itu saudara, siamo tutti fratelli itu benar-benar kita junjung di sana. Jadi saat kita menjadi KSR itu kan kita didiklat bareng-bareng gitu. Jadinya kekeluargaannya udah erat gitu kan. Tapi kalau di sini itu kita harus kita tidak ikut diklat lagi, tapi gimana cara kita itu bisa masuk ke keluarganya mereka itu gitu. Jadinya kita menyesuaikan lagi dengan ikut kegiatan-kegiatannya itu supaya bisa kita benar-benar kayak kekeluargaannya itu dapat di Denpasar gitu. Oh, untuk ngomongin anu nih, kegiatan nih kalau di KSR Poltekkes itu kegiatan apa sih yang dekat-dekat ini bakalan direalisasikan oleh Poltekkesnya? Kegiatannya mungkin bisa share lewat sini ya. Ya mungkin bisa nge-share sini, bisa nanti kita sambil mempromosikan Dipromosikan. Jadi kegiatan yang akan dilakukan dekat-dekat ini yaitu seminar nasional. seminar nasional. Iya. Jadi itu ya ada seminar nasional di Poltekkes. Kalau untuk pembicaranya boleh di spill dikit-dikit atau belum nih? Nah, itu kurang tahu. Jadi saya nggak berani untuk spill-spill lebih lanjut. Cuma ada Oke. seminar nasional bulan depan. Bulan depannya nanti ditunggukan nanti kalau mau kepo-kepo tentang seminar nasional bisa cari di mana Di Instagram KSR PMI Poltekkes Kemenkes ya Denpasar. ingat tuh guys di Instagram KSR PMI unit Poltekkes Poltekkes Kemenkes Kemenkes. ya Yep. itu nantikan saja informasi di IG-nya KSR Poltekkes, mungkin nanti bisa tanya-tanya juga di WA-nya Trisna Lewat IG aja ya guys ya. lewat IG bisa. IG-nya apa nih Trisna nih? Berlin ini agak sulit sih. Nah, kalau ada teman-teman nih mungkin mau ikutan KSR Poltekkes nih, apa sih syaratnya dari Poltekkes itu? Kalau syarat itu nggak ada sih. Yang penting dari dalam diri. Kalau udah mau jadi relawan, nggak ada hak untuk kita melarang. Ayo join aja gitu. Oh gitu ya, tinggal join aja, mendaftar, join dan ikut pelatihan Pelatihan dan diklatnya guys ya. Ya, kalau udah misal udah ngikut
diklat nih misal dia udah diklat di Gianyar atau di Jembrana, dia mau ikut KSR unit Poltekkes, Stikom atau universitasnya dia nih, apa yang harus dilakukan? Apakah lagi kita mendaftar lagi atau gimana nih, Tris? Nah, kalau di diklat sudah di diklat itu kan kita sudah masuk ya, kita punya aplikasi namanya Siamo. Di Siamo itu kita sudah terdaftar, kita punya nomornya, terus nanti kita sampaikan ke staf relawan yang kita bidangi, yang membidangi hal tersebut, seperti misalnya saya yang dari Jembrana ini ngelapor, Kak saya mau pindah unit kayak gitu kan, misalnya saya mau kuliah di Poltekkes, di sana ada KSR-nya, bisa nggak ya saya udah diklat KSR terus saya dipindahin aja ke sana gitu kan. Jadinya dari Kabupaten Jembrana itu stafnya berkomunikasi sama yang mengempu di Poltekkesnya itu, seperti Kota Denpasar. Jadi di Denpasar itu staf relawannya itu komunikasi juga sama staf yang di Jembrana. Jadinya gimana koordinasinya, tinggal perpindahan unit aja gitu. Oke, tinggal diubah aja ya di Ubah. aplikasi Siamo aja kayaknya ya. Ya. Nah, kalau untuk rasa nih, rasa kita ngobrol rasa sekarang guys ya. Bahas rasa. Kalau untuk pengalaman nih, apa sih keseruan menjadi relawan itu kalau dari Trisnanya itu sendiri? Nah, kalau keseruan yang Trisna ikuti itu selama menjadi relawan itu kan, karena relawan di PMI itu nggak cuma di kota aja, kayak nggak cuma di kabupaten ini aja yang ada, jadinya seluruh Bali, seluruh Indo, bahkan sampai ke seluruh dunia. Jadi Trisna pernah ikut nih TBR 2022 yang diadain di Buyan, itu kan TBR-nya Bali, temu bakti relawan yang diadain relawan se-Bali gitu. Jadinya di sana kita bisa kenalan sama orang-orang yang bukan dari orang-orang kita aja, kayak Jembrana nggak cuma Jembrana aja ada di sana. Jadi kesannya itu kita lebih membangun kekeluargaan kita di Bali. Seperti waktu dulu juga kan ada bencana di Jembrana. Jadi waktu itu nggak cuma Jembrana aja yang di sana buat bantu-bantu kayak bersihin kayu-kayu gitu. Nggak cuma Jembrana aja yang ke sana. Bahkan seluruh Bali pun datang ke sana gitu, kayak Denpasar juga datang. Seluruh Bali tuh kumpul di Jembrana untuk menguatkan orang-orang Jembrana bahwa bencana ini akan kita lalui bersama gitu. Itu Oke. rasa kekeluargaannya sangat tinggi gitu. Kekeluargaan sangat tinggi, sangat seru kayaknya ya, banyak pengalaman yang ada dari kita saling menolong sesama manusia, menolong sesama makhluk hidup, itu sangat seru nih. Jadi teman-teman yang mungkin mau menjadi relawan juga boleh nanti di kontak-kontak PMI Kota Denpasar guys ya, atau di PMI di kabupaten Anda masing-masing, itu boleh dihubungin karena tidak ada ruginya menjadi relawan teman-temannya. Karena banyak manfaatnya dari relawannya. Kalau manfaat menurut Trisna tuh apa aja sih untuk sebagai relawan? Kalau manfaatnya itu banyak ya, dari pengalaman itu kita jadi lebih mengenal gitu. Kayak semisal dulu kan karena COVID itu sempat bikin orang-orang itu malas bersosialisasi, dan juga kadang keluar aja males gitu. Jadinya pas udah join ke relawan, apa-apa kita harus bersosialisasi kan, gimana sih dunianya mereka, gimana sih duniaku gitu. Kadang kita juga harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Hati kita itu kayak menolong orang itu suatu hal yang sangat mulia. Jadi kayak habis nolong orang itu, ternyata gini ya rasanya, kayak lebih lega gitu. Orang bisa terselamatkan. Kadang orang baru misal nih di jalan jatuh, nggak ada yang nolong gitu kan. Kayak dia tuh udah merasa down, aduh nggak ada yang nolong aku, soalnya aku pernah jatuh nggak ditolong ya guys ya. Jadi waktu itu Ya. aku harus bangkit sendiri gitu, jadinya berjuang sendiri itu kadang nggak enak Kak. Jadi harus bukan harus sih, kalau nggak ada orang baik di sekitar kita, maka kitalah yang harus menjadi orang baik itu.
Jadi itu mungkin manfaat dari kita sebagai relawan, Kak. Oke, nampaknya kita dapat quotes yang indah dari Trisna ya. Kalau tidak ada orang baik di sekitar kita, jadilah orang baik itu. Iya. Oke, Trisna, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih how you feel about KSR, Poltekkes, Kemenkes gitu? Apakah seru atau kurang seru atau gimana gitu? Nah, jadi bagaimana perasaan saya ikut di KSR, Poltekkes, Kemenkes Denpasar? Awalnya emang agak susah untuk menyesuaikan diri gitu, Kak. Karena kita juga bukan karena bahasa ya, karena kita bertiga, saya dan juga dua teman saya yaitu Esa dan juga BY yang sering kita sebut Sugi. Jadi kita itu bertiga datang ke Poltekkes sebagai mutasi gitu kan, Kak. Nah, di Mutasi nggak tuh? iya, Bermutasi, migrasi. oh iya, ya migrasi gitu. Jadi kita udah nggak di Jembrana lagi, kita ke Poltekkes gitu. Jadi bagaimana perasaan saya di sana, yaitu ketika awal emang agak sulit untuk menyesuaikan diri karena juga seperti yang dikatakan tadi, sulit untuk berkenalan, sulit untuk bersosialisasi gitu. Jadinya kita harus bisa belajar membuka diri kepada orang lain gitu. Jadi kayak gimana sih tanggapan orang, kita juga baru di Denpasar kan gitu, untuk kuliah gitu kan kadang menyesuaikan tuh lama gitu, tapi karena kekeluargaannya di Poltekkes dan di PMI itu sendiri jadinya kayak kita, oh kita dianggap keluarga nih di sini gitu. Jadinya kita benar-benar dirangkul, kita nggak kayak nggak ada perbandingan kalau kita tuh dari Jembrana gitu, enggak itu bertiga dari Jembrana, kita dari Denpasar berjuang gitu kan, itu nggak ada. Jadi kayak kita tuh benar-benar dirangkul, ayo kita berjuang bareng-bareng gitu. Kayak dulu kan diklat itu di Poltekkes itu diklatnya kita nggak ikut diklat, cuma kita datang waktu hari terakhir aja kayak mau nyari apa nomor gitu loh, Kak. Nianya. Iya, nyari nianya. Nah di sana tuh kita cuma dikasihin kayak ikut bareng teman-teman itu untuk mempererat persaudaraan kita di angkatan kita gitu. Jadinya bagaimana cara mereka tuh benar-benar merangkul kita tuh keren banget sih, Kak. Oke, keren banget. Tapi ngomong-ngomong soal diklat ya, tadi kita terus membahas diklat. Apa sih itu diklat, Tris? Nah, diklat adalah pendidikan dan pelatihan yang harus dilalui seorang relawan yang akan bergabung menjadi relawan, baik itu satuan inti. Kalau satuan inti itu tingkatnya PMR, dan kalau di KSR itu tingkat di perguruan tinggi gitu. Materi apa sih apa sih pelatihan apa yang diberikan di diklat itu? Ada materinya, tergantung kurikulum yang dipakai gitu. Materi kayak apa aja tuh? Semisal ada pertolongan pertama, ayo siaga bencana, banyak sih, kepalang merahan juga ada gitu, Kak. Banyak kali materinya. Nah, sebelumnya kita tutup dulu guys ya. Oke guys, segitu aja bincang seru kita bareng Trisna KSR unit Poltekkes Kemenkes yang migrasi dari Jembrana. Salam kita ucapkan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Siamo tutti fratelli.